Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pingin saya di penjara? Gak ada masalah, Pak. Gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli, dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan, Pak. Kembali di Rakyat Bersuara, tadi sebutkan ada kejanggalan-kejanggalan versinya Bung Husnudin. Silakan Bung Edi. Ya. Saya kira boleh saja memiliki pandangan demikian. Tapi kan semuanya kan harus berdasarkan aturan. Harus berdasarkan bukti-bukti. Mungkin tadi dia bilang, oh nggak percaya, silakan saja nggak percaya. Tetapi masalahnya kan bukti-bukti yang itu yang digunakan oleh kepolisian di dalam melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Silakan tidak percaya, lakukan upaya hukum lain. Karena memang ya polisi kan berdasarkan aturan-aturan yang ada, ya, berdasarkan bukti-bukti yang ada, ya. Seperti misalnya bukan seperti tadi menduga-duga, tidak demikian di dalam bicara hukum, tetapi harus berdasarkan, termasuk juga misalnya laboratorium forensik dilakukan dan bisa dibayangkan seluruh Indonesia ini melakukan penelitian di situ. Tapi ya? Bung Edi, mungkin ada pertanyaan dari publik juga bahwa masih penyelidikan, tapi kemudian menyimpulkan bahwa ijazah itu asli itu boleh? Boleh. Oke, silakan. Karena tadi ya sampaikan bahwa saya tidak boleh. Saya kira boleh. Kalau lihat daripada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2022 disebutkan bahwasannya dulu pernah ada kasus di Polda Metro Jaya, kemudian ada penyelidikan, kemudian digugat ke MK. Lalu oleh MK bahwasannya itu sah, ya, tidak ada yang melanggar. Kenapa demikian? Karena polisi memang memiliki namanya diskresi. Ketika melihat misalnya ini tidak ada pidananya, boleh dilakukan penghentian penyidikan demi kepastian hukum. Ya kalau memang tidak keberatannya silakan, saya tidak ada masalah. Jadi bukan bela A, bela B, bela Pak Jokowi dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah aturan-aturan yang ada. Silakan, saya tidak percaya. Oke. Baik. Kalau tadi silahkan bawa buktinya, justru kami sedang mempersiapkan bukti dan sebagian sudah kami kirimkan dan kami tidak tahu bukti kami diperlakukan seperti apa karena prosesnya tidak transparan. Tidak diperlihatkan kepada kami tidak dilibatkan. Karena itu saya tegaskan kalau memang kita fair, kita bernegara bareng-bareng, tidak memihak siapapun, kita benar-benar mencari kebenaran melalui proses pembuktian. Saya dan kawan-kawan menunggu respon terhadap gelar perkara khusus yang di sana ada kemungkinan bagi kami untuk masukkan itu. Iya, jadi ini bawa bukti dan lain sebagainya, tapi tidak diajak. Itu gimana? Ya, kan ini kita buka di sini. Ya, semua itu kan memang misalnya ijazah, ya. Ijazah ini asli loh yang tidak, bukan fotokopi ya seperti tadi yang ditampilkan. Tetapi ini asli. Asli ini punya Pak Jokowi dibandingkan dengan ijazah asli yang ada di orang lain. Saya tanya Pak Edi, ya. Kalau memang betul Mabes Polri itu sudah meneliti ijazah asli, kenapa yang ditunjukkan pada saat gelar perkara kemarin itu hanya fotokopi? Itu pertanyaan masyarakat, gitu loh. Karena gini, itu kan bukan untuk kepentingan apa namanya ya, tapi itu kan untuk kepentingan penyidikan. Harus dipakai, tidak semua dia harus diperlihatkan kepada masyarakat. Enggak dong, bukti-bukti yang ditampilkan kemarin itu ada pembayaran yang cuma sampai semester 4. Kemudian ada blanko untuk pengisian yang cuma sampai sarjana muda. Kami ketika datang ke UGM, yang diberikan, saya pun salut kepada UGM, yang diberikan itu skripsi asli, bukan fotokopi. Kenapa Mabes Polri kemarin itu justru menampilkan fotokopi? Itu masalahnya, gitu loh. Itu aja. Saya kira gini ya, memang saya kira tidak, ya tanya ke Mabes Polri. Ya. Terus yang kedua, saya kira gini, saya juga heran ya, kayaknya masalah ijazah Pak Jokowi kayaknya terus-terusan nih. Saya tidak tahu, saya nggak tahu apakah ada kaitannya dengan yang sampaikan Pak Ngabalin itu ya. Saya tidak tahu persis. Uang besar. Ya. Wah, itu benar, Pak. Kita tantang sekarang, Ngabalin. Kalau Anda memang tidak bisa membuktikan, saya juga sampaikan, kita gantung kepala Ngabalin di Monas. Sebentar. Sebelumnya saya tidak meyakini ada uang besar di kasus ini. Tapi begitu Ngabalin cawe-cawe berarti ada uang besar. Dan saya patut duga yang dapat uang besar itu Ngabalin. Oke, Dokter Tifa, silakan Dokter Tifa. Dari tadi menunggu ini, mohon maaf. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon untuk tidak dipotong ya, karena apa yang saya sampaikan itu sangat penting untuk rakyat.
bukan untuk yang hadir di sini. Ya, ini kesempatan saya untuk bicara. Pertama, persoalan ini kan sangat melelahkan karena bukan hanya berbulan-bulan ini saja, tetapi 10 tahun dengan sebetulnya solusinya sangat sederhana saja. Ya, tidak harus membuat Pak Joko Widodo sakit seperti sekarang. Ya, sampai beliau tidak bisa ikut upacara yang sangat penting, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Saya baru ketemu Pak Jokowi sehat kok. Jadi, sehat walafiat. Ya yang menyampaikan adalah lah yang bilang sakit sopo. Loh, yang menyampaikan kan ininya beliau apa namanya? Bukan apa? ADC-nya beliau kok. Coba dong lihat. Saya baru aja ketemu Pak Jokowi sehat. Yang menyampaikan. Jadi gini, penyampaian informasi ke publik itu jangan sampai salah. Boleh nggak dia diam? Saya itu ingin menyampaikan kepada rakyat, kita sedih ya. Ketika Pak Joko Widodo itu sakit kan kita sedih kan? Ya, Pak Jokowinya sehat. Makanya kita Pak Jokowinya berdoa tidak sakit. mudah-mudahan Pak Joko Widodo sehat. Kemarin waktu Hari Kesaktian Pancasila upacara yang sangat penting, beliau tidak hadir. Itu kan tentu saja sangat mengagetkan kita semua. Karena Ibu Megawati Soekarno Putri saja hadir. Itu sangat tidak lazim pada Hari Kesaktian Pancasila. Kehadiran itu seorang di dalam mantan presiden itu tidak hadir. Padahal itu adalah hari yang sangat penting bagi rakyat Indonesia setelah tanggal 17 Agustus 1945. Ya, nah jadi saya mendoakan di sini secara setulus hati. Mudah-mudahan Pak Jokowi diberikan kesehatan dan kemudian secara sangat sederhana beliau menyampaikan kepada kita semua rakyat Indonesia, 280 juta rakyat ini sangat menunggu. Seperti apa sih ijazah beliau? Seandainya ada ijazah beliau, tentu saja saya sebagai alumnus UGM itu sangat bangga. Bahwa ijazah itu akan ditunjukkan di pengadilan. Saya sangat bangga. Seandainya mantan presiden kita Joko Widodo itu memiliki ijazah asli dan saya sangat bangga sebagai alumnus UGM. Begini, jadi itu saja Pak Jokowi sebetulnya. itu memiliki Jadi tidak ijazah usah harus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Orang dua sudah dipenjara. Bambang Tri, Gus Nur itu sudah dipenjara. Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak harus dipenjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat, yang selama ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar, beliau harus dipenjarakan juga seperti saya. Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Tifa, Ibu Kurnia tidak takut dipenjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Tifa pakai baju Shopee, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik. Karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, nggak ada masalah. Ini saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu, nggak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat ingin kan ya, melihat ijazah asli Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi, kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pengen saya di penjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli, dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah.
Tetapi Udah. tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Oke. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Oke. Oh ya, Baik. Demikian yang ingin saya sampaikan. iya pasti. Ibu rumah tangga ini, Oke. perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas Baik. melihat saya di penjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Apakah Pak Jokowi juga pengen Bu Kurnia di penjara juga Bu, mohon tanpa maaf, menunjukkan boleh nggak ijazahnya? saya bertanya? Ya. Masya Ibu Allah. Sekarang boleh sejak nggak? kapan Boleh nggak saya Masya bicara? Allah, Saya soalnya dulu dong. saya lihat postingan, boleh nggak saya Boleh nggak? bertanya, Ibu Saya dulu. sejak tahun berapa Ibu selalu membahas-bahas Pak Jokowi? Udah lama saya kira. Sejak beliau menjadi presiden, Bu Tipe ini selalu mengkritisi dan lain-lainnya tentang Pak Jokowi. Dan saya lihat juga di akun X-nya kalau nggak salah ya, semua itu tentang Pak Jokowi mayoritas. Artinya apa? Di dalam kasus ini saya lihat yang memulai gong ini kan terlebih dahulu mereka yang melaporkan, kan begitu. Artinya apa? Mereka yang terlebih dahulu melakukan serangan secara hukum kepada Pak Jokowi. Oke, Setelah saya Pak jawab Jokowi ya. menggunakan hak hukumnya untuk counter attack, ya, untuk membuat laporan balik, mereka merasa dikriminalisasi gitu loh. Melapor apa? Jadi mereka mau merasa Aiman ya, Bang Aiman Wicaksono, maaf, dijolimi saya gitu loh. harus Jadi ini, sangat aneh kritisi itu. sekali. Nanti saya berikan kesempatan. Ketika kasus Habis ini. yang mereka memulai, makanya ada suatu pepatah, apa yang kamu mulai, kau yang harus akhiri. Oke, Kan begitu. baik. Saya Silakan. boleh jawab dulu Oke, karena dia bertanya. saya dulu dong. Nanti sebentar, Bu. Nanti saya berikan kesempatan. Silakan. Iya. Persoalan ijazah Pak Jokowi kalau Bu Tifa ingin lihat, ya nanti di pengadilan prosesnya. Bukan sekarang. Ikuti aja prosesnya. Oke. Itu satu ya. Jadi bukan merayu-rayu ke rakyat tolong tunjukkan. Katanya mau taat hukum. Mau tahu Bapak prosedur zolim hukum. sekali sama Itu perempuan. satu. Sama Yang kedua, ibu sangat zolim dengan Yang istilah kedua, merayu-rayu. Ya Allah, zolim sekali kepada kami. 55% dari 280 juta rakyat Indonesia itu adalah perempuan. Bapak zolim sekali mengatakan saya merayu-rayu. Tidak. Saya kira Saya nggak iya sangat bahasanya sedih. Saya zolim itu. lanjutkan. Saya sangat Zolim itu sedih. sangat buruk loh konotasinya Sangat itu. zolim. Jadi Zolim. Bapak harus luruskan gitu loh. Zolim Disebut sekali. zolim. Mengatakan saya merayu-rayu rakyat. Nanti saya berikan kesempatan, Dokter Tifa. ya, Bukan. kalau saya nggak pernah dikasih kesempatan bicara ya susah. saya Bapak tadi tinggalin. sudah bicara 40 menit. Oke. Cukup. Nanti Nah, saya- sekarang saya Bapak. lanjutkan. Singkat saja. Iya, saya lanjutkan. Jadi prosedurnya itu kalau mau taat hukum di negara hukum itu ada. Saya bilang Dan itu nggak ada masalah, Pak. Di pengadilan. Saya bilang Oke. nggak ada Pengadilan. masalah. Oke, Loh, nggak ada baik. masalah Itu kan tadi saya Silakan. sudah bilang. Silakan. Oke ya. Jadi Mas kalau ya, kalau Mas. soal Saya mau jawab penegakan dia ya. hukum, soal Saya penegakan 2014. Tadi kasih ngomong gimana? Saya 2014 itu memilih Presiden Joko Widodo dengan penuh kebanggaan. Penuh kebanggaan. Ya, Karena lihat apa? aja di akun itu media sosial ibu itu pada waktu banyak itu, nggak terkait dengan Pak beliau, Jokowi yang dibahas-bahas. saya bangga sekali. Soalnya saya lihat karena riwayat ibu itu beliau semuanya adalah itu mayoritas mengatakan alumnus mengkritik Universitas dan Gajah membahas-bahas Mada. Pak Jokowi gitu loh. Saya Soalnya bangga tendensiusnya sekali. nggak baik gitu Tetapi loh. kebanggaan saya Artinya kemudian apa? runtuh. Kebanggaan saya Ibu, kemudian duduk runtuh. aja, Ibu. Kita Ya, bisa ini. ketika Kita mau pidato beliau atau apa di sini? memenjarakan Bambang Ya, Tri enggak, tahun silakan duduk. 2016. Akan kembali saat lagi Jangan tetap bersama berfungsi kami gitu di loh. Suara. Oke.